Shalom, selamat pagi, selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Seorang teolog bernama Henry Leyden mengatakan begini, iman terhadap kebangkitan adalah tonggak utama kekristenan. Jika kebangkitan dihilangkan, maka semua akan hancur berantakan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17 saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, hari Jumat yang kemarin kita baru saja memperingati kematian Tuhan Yesus, dan di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Artinya karya penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib sudah selesai, sudah tuntas dikerjakan dengan sempurna. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, Rasul Paulus katakan tanpa kebangkitan maka iman kepercayaan kita itu menjadi sia-sia dan kita masih tetap hidup di dalam dosa kita. Padahal kita tahu korban Kristus di kayu salib itu sudah selesai dia kerjakan. Lalu mengapa Paulus katakan kalau tidak ada kebangkitan iman kita menjadi iman yang sia-sia dan kita tetap ada di dalam dosa? Karena saudara, kebangkitan itu merupakan pembuktian atas segala klaim yang Tuhan Yesus pernah ucapkan. Kebangkitan itu merupakan peneguhan atas segala sesuatu yang dia kerjakan, merupakan sebuah pembuktian atas klaim yang Tuhan Yesus ucapkan. Klaim apa saudara? Kita tahu bersama bahwa sebelum terjadi peristiwa penyaliban, maka ada banyak kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan. Yang kalimat-kalimat itu membuat orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini marah. Dia pernah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus pernah katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dia katakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia katakan, aku memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, tetapi saudara, dari semua klaim-klaim itu, ada satu klaim yang paling beresiko, yaitu ketika dia berulang-ulang mengatakan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia berulang-ulang mengatakan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Perkataan ini atau pernyataan ini menjadi pernyataan yang paling beresiko secara manusia. Karena kalau dia hanya mengatakan aku dan Bapa adalah satu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu susah untuk diminta pembuktian. Tetapi ketika dia katakan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka orang pasti akan menuntut bukti dari apa yang dia katakan. Tetapi saudara, ternyata kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai itu, dia adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Kenapa? Karena apa yang dia katakan, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, terjadi dengan tepat sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga kalau sesuatu yang paling beresiko yang dia ucapkan, dia bisa buktikan itu, maka seharusnya kita layak mempercayai semua yang dia pernah ucapkan, aku dan Bapa adalah satu. Yang dia katakan, aku memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan, dan semua pernyataan-pernyataan lain seharusnya menjadi hal yang layak dipercayai. Sehingga apa yang dikerjakan di kayu salib yang dia katakan sudah selesai, itu bisa terteguhkan dengan kebangkitan. Artinya apa yang dia pernah ucapkan itu menjadi terbukti, sehingga karya penebusan itu juga menjadi hal yang layak untuk dipercayai. Saudara, kalau semua hal itu Tuhan Yesus bisa buktikan, maka kita tidak pernah salah menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak pernah salah menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang membuktikan kuasanya dengan bangkit dari kematian. Dalam hidup ini kita memang tidak bisa terlepas dari masalah pergumulan, tetapi marilah dengan adanya kebangkitan ini, kita terus memiliki pengharapan yang besar, karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dia membuktikan dia berkuasa atas maut, dia membuktikan dia berkuasa atas hari esok, dan dia membuktikan semua kata-katanya, dan itu
meneguhkan pembenaran yang dikerjakan di kayu salib. Kita memang masih ada masalah, masih ada pergumulan dalam hidup ini, tetapi marilah tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang sudah membuktikan kuasanya. Dia membuktikan kuasanya atas maut, dia membuktikan kuasanya atas hari esok, dan dia membenarkan kita, dia membuktikan itu lewat kebangkitannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami ada dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur kami bisa bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami berkomitmen untuk hidup dengan baik, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, hamba menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam campur tangan Tuhan. Dalam segala tugas tanggung jawab, aktivitas yang dilakukan, biar penyertaan perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Biar campur tangan Tuhan ada atas kami, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Kami melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu yang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam pergumulan, Tuhan yang menolong, menghiburkan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, biar Tuhan yang selalu menolong, memberikan jalan keluar. Yang sakit juga Tuhan berikan kesembuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, memberikan hikmat akal budi, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.